wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para kanca semuanya, suasana gembira di bulan puasa ini sungguh teramat indah, sungguh teramat semangat. Jangan lupa para kanca, nanti sore kita di pukul 17.30 ada acara sedan seputar Ramadan. Insya Allah nanti dengan ustadz ternama dari Tanjung ini, Morainim. Nah, jadi kita Pak nanti jam 17.30 menjelang buka puasa ada ustadz. Oh, cerita deh. Nah sekarang kita siraman rohani Pak ya? Siraman rohani sampai jam 6 baru buka puasa. Nah setelah buka puasa para kanca buruan ke kopi Vance. Adiknya Vance Pondang. Vance Pondang. Oke. Selamat siang nih buat yang di kopi Vance nih, siap-siap nanti on the way Terima kesana. tamu ya, Oh, siap-siap terima tamu. Terima tamu nih, sibuk mulai hari tadi nih. Oke Pak Hardi. Nah tadi cerita sekarang dosennya itu kan tadi 7 kali 24 jam. Betul. Itu mereka dosennya di Palembang apa di Jakarta? Nah inilah menariknya Di BINUS. pembelajaran online Pak. Oh. Jadi kita punya teman bisa di seluruh penjuru dunia, dosen kita pun bisa dari segala penjuru dunia. Berarti banyak orang bule dong. Kebetulan belum sebenarnya nih. Karena Orang mahasiswanya masih Indonesia ya. Indonesia, oke. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa saya itu yang domisilinya tuh di Eropa, Tapi di orang Asia Indonesia, gitu. tapi orang Indonesia. Orang Indonesia. Betul. Mereka kan di sana mungkin untuk kuliah secara offline kan agak sulit ya karena mereka bekerja dan aturan kuliahnya juga ketat di sana kan ya. Ya benar. Nah, sehingga pilihan mereka adalah untuk tetap upgrade pengetahuan, untuk tetap punya gelar, itu adalah dengan mengambil kuliah online Pak. Ya, jadi mahasiswa saya tuh ada yang di Belanda, Belanda. di Belgia, di Jepang gitu ya. Iya, di Ketemu Jepang. Miyabi dong. Enggak, Di Miyabi Korea, lagi di Miyabi Bali, lagi ke lagi di ini, Bali. lagi ke Bali. Lagi di Bali. Oh. Majanya ketawa Miyabi. Oke, itu Korea. Korea, betul. Banyak mahasiswa kami dan profesinya juga Beraneka ragam. beragam. Total betul. berapa Pak sekarang mahasiswa yang kita punya nih? Total. BINUS University secara umum total mahasiswanya adalah aktif studentnya ya 48.000. Karena setiap tahun kami terima 12.000 lebih mahasiswa. Setiap tahun baru. 12.000. Setiap Pak, tahun. sorry Pak, itu yang offline sama online sama? Itu gabung. Oh gabung. Khusus Oke. online-nya. Kalau online berapa? Offline? Online itu untuk student aktifnya saat ini 6.000 Pak. 6.000 ya? Iya 6.000 student aktif. Dengan 1 tahun kami menerima 3.000 mahasiswa baru. 3.000 itu yang mana? Itu yang online saja. Online ya? Iya. Oh, oke. Gitu, ya. Berarti Pak untuk online ini kita lebih concern ke pekerja ya? Sebenarnya kalau Enggak dibilang juga. concern itu tidak Pak. Tidak ya? Tapi yang memanfaatkan program ini memang Rata-rata. 80%-nya pekerja. Oke. 80% pekerja. Jadi memang kumpulannya adalah mereka yang memang profesional lah boleh dibilang. Oke. Gitu. Jadi belajarnya juga, dosennya ngajarnya juga caranya beda Pak. Jadi kita udah nggak banyak lagi bicara mengenai teori gitu ya. Jelaskan itu kita jarang pakai. Jelaskan, paparkan, apa jarang. pendapat Anda? Nah yang terakhir Pak itu yang kita pakai. Oh itu ya? Iya. Lebih ke situ ya? Iya berikan Oke. pendapat Anda tentang ini. Lakukan analisis mengenai kasus ini, coba ceritakan. Nah modelnya seperti itu Pak. Oke. Karena kalau jelaskan itu kan anak-anak yang memang fresh grade ya. Mereka memang butuh teorinya, kemudian mereka belajar gitu ya. Oh, mereka bisa secara teori mereka kuat. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah bekerja, mereka kan secara teori sebenarnya sudah melakukan secara langsung Ya, gitu. udah praktek duluan. Betul. Jadi yang kita harapkan adalah ya analisisnya bagaimana mereka mendefinisikan sesuatu. Nah, critical thinkingnya yang kita ingin kembangkan untuk mereka ini. Oke. Nah di Palembang saat ini sudah berapa mahasiswa dia yang ini? Di Palembang sendiri kita aktif studentnya hampir 300 Pak. 300 orang? Iya. Itu yang online? Online saja. Sorry, kalau Palembang terima offline juga? Enggak Pak. Oh, Kalau khusus- untuk offline memang harus ke Jakarta. Ke Jakarta ya. Betul. Nah Pak di luar Palembang di mana lagi nih kita punya?
Offline. Kampus ya. Untuk offline di luar Jakarta ya, kebetulan di Jabodetabek kita itu ada selain di Kemanggisan di Jakarta, kita punya di Serpong ya, di BSD. Bukan di BSD-nya Pak, di Alam Sutranya. Alam Sutra. Ya. Kemudian kita punya di Bekasi Barat. Bekasi di? Ya, di Sumarekon. Kawasan Sumarekon. Sumarekon, Bekasi Barat yang itu mall. Ya, kita seberang mall itu ada Iya. apartemen. Belakang apartemen itu ada kolam kangkung Pak. Iya. Nah kita sebelahnya. Di mall itu enak, tiap malam minggu ada musik live. Ya betul. Itu Sumarekon Mall. Oh di situ. Nah setelah itu kemudian? Nah kemudian itu yang di wilayah Jabodetabeknya. Nah kita juga di luar itu punya di Bandung Pak. Oh, Bandung. Di Bandung kita di area Pasir Kaliki. Pasir Kaliki ya. itu Jadi yang online juga ya Mas? Itu offline dan online. Oh di sananya ya. Jadi sebenarnya di Jakarta juga sama Pak, ada offline dan online gitu. Jadi dua-duanya ada programnya, kecuali di Palembang yang masih online saat ini. Online, okay. Ya di kampus lain ada offline dan online-nya. Di Bandung itu kita di Pascal Hyper Square. Woi Pascal. Kita main di sana, tapi kita akan nanti ada bangun satu gedung lagi Pak. Mungkin 2 tahun ke depan akan ada gedung baru BINUS di area Bandung. Yang sekarang sedang di develop ya. Kemudian selain di Bandung kita ada di Malang. Malang juga kita kerjasama dengan Araya, Komplek Araya. Oke. Ya, di sana bangunan gedungnya seperti apa ya? Istana raja-raja zaman dulu Pak. Jadi ada seperti itu. Dan yang terbaru dan sekarang sedang dibangun ya itu di daerah Semarang. Ya, jadi di Jawa kita semua kota besar di Jawa kita sudah ada BINUS. Di Sumatera baru Palembang. Baru Palembang Mbak. Oke, Kalimantan belum. Sulawesi belum. Papua juga belum. Oke. Tapi sometime kita akan masuk. Jadi rencana strategiknya itu memang sudah ada. Sudah disiapkan ya mungkin 2023 kan kita akan start gedung jadi gitu ya. 2023 itu gedung jadi di Semarang. Oke. Setelah itu mungkin kita akan coba masuk ke area Bali, kemudian Makassar dan baru kita coba ke Kalimantan dan Sumatera. Pengembangannya seperti itu. Ini Pak Hadi menguasai banget di bidangnya ya kan, sejarahnya BINUS segala macam ini. Keren ini. Saya sangat beruntung gitu loh. Satu narasumber bisa menjelaskan semuanya. Kalau bidang-bidang bisa 5-4 orang di sini. Ya kan panas ruangan kita. Gimana kan seru. Ini Pak Hardi kemudian kalau misalnya dosennya, tadi saya ini online nih. Betul. Di Palembang. Berarti dosennya belum tentu di Palembang dong? Ya, jadi dosennya bisa dari mana saja Pak. Berarti yang, tapi ada dong dosen yang stay di Palembang? Ada. Tentu ada. Tapi mahasiswanya bisa di luar dari Palembang juga Pak. Nah kemudian dosen itu kalau lagi tatap muka dengan mahasiswanya, posisinya di kampusnya BINUS atau dia di mana? Bisa dari mana saja. Bisa dari rumah atau kalau memang dia mau memanfaatkan fasilitas di kampus? Bisa dia ke kampus gitu. Jadi tergantung dari dosennya. Jadi tidak ada jarak yang membatasi antara kita. Betul Pak. Keren. Jaraknya hanya sebatas Kota. layar. Ya. Layar. Layar laptop, layar handphone. Karena handphone bisa dipakai gitu. Keren. Oke para kanca, BINUS University. Keren, hari ini kita masih terus lanjut. Tadi kita sempat ngobrol, kita akan break, stop ini talk show kita, podcast kita ini kalau sama-sama capek. Karena ini bernilai share kita sungguh tentang pendidikan yang semua para kance pasti tahu. Minimal untuk para kance, untuk saudaranya, untuk papanya, untuk mamanya yang mau kuliah lagi dan juga untuk mantan pacarnya. Iya kan? Kenapa ada kata mantannya? Biar Utinya semangat. Uti udah 3 tahun pacaran, SMP ya Uti ya? Kuliah nih ntar ya. Oke para kanca, kami bertiga akan kembali setelah lagu yang berikut. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung
Wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Oke, para kanco semuanya masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim. Tanjung Enim kota tujuan wisata dengan saya di sini dan juga ada dua bintang tamu kita yang funky. Jailah, orang pendidikan tapi gayanya orang entertain ini. Curiga saya nih. Jangan-jangan orang entertain penyusup nih. Penyusup. Para kanco tadi kita ngakak habis karena kita baru ini terjadi, kita diskusi masalah sampai jam berapa kita mau talk show ini. Tantangan. Baru ini ada narasumber nantang, ayo Pak sampai jam berapa? Kita sepakat akhirnya sampai 13.30. Nah kalau Panca punya request silakan WA Tanjung Enim Radio di 0812 7967 2021. Oke ini Pak Hardi kita lanjut lagi. Targetnya Pak Hardi di Tanjung Enim gimana nih? Siapa yang mau disasar? Oke. Nah begini, mahasiswa kami itu kebetulan banyak sekali dari rekan-rekan karyawan di PTBA Pak. PTBA oke. Ya jadi khususnya kami datang sebetulnya untuk mengakomodasi teman-teman dari PTBA. Namun secara umum ya Muara Enim dan Tanjung Enim ini selalu menyumbang mahasiswa juga. Baik itu online maupun reguler. Okay. Jadi adik-adik dari SMA Bukit Asam, SMK Bukit Asam juga itu banyak yang masuk kuliah di kita Pak. Okay. Jadi memang Muara Enim Tanjung Enim ini adalah potensial market yang cukup besar buat BINUS University secara umum gitu ya. Jadi memang itu semua jadi target kami gitu untuk ke depan. Dan program-program yang kami tawarkan kan memang gak hanya online gitu Pak ya, gak hanya reguler. Jadi BINUS itu punya program internasional, BINUS punya program reguler dan BINUS punya program online. Nah di online-nya pun kita punya kelas ekstensi, kita punya program SMA K1. Jadi buat mereka yang lulus SMA tahun ini ya bingung mau kuliah di mana yang berkualitas gitu ya. Nah BINUS University Online Learning ini menawarkan model kuliah ya di mana kualitasnya ada tapi nggak perlu keluar dari daerah kita sendiri gitu. Sehingga biayanya itu hanya untuk biaya kuliah saja Pak. Nggak perlu biaya hidup, nggak biaya kos, ya hidup, artinya itu semua Grab, dikurang Gojek, betul. GoFood. Iya, itu akhirnya semuanya berkurang. Artinya orang tua akhirnya kan tidak terbebankan terlalu berat untuk biaya kuliah. Namun dia bisa kuliah di kampus kelas dunia loh gitu. Nah, kemudian untuk kelas karyawannya, untuk kelas online ya kita juga punya program yang namanya rekognisi pembelajaran lampau. Nah ini yang menarik Pak. Bahwa kami mengadopsi sebuah program dari pemerintah. Mungkin yang rekan-rekan atau para kance ini pernah dengar yang namanya Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Ya. Nah ini kita juga mengadopsi hal itu gitu ya dalam bentuk rekognisi pembelajaran lampau. RPL ini memungkinkan kita kuliah hanya 2,5 tahun aja Pak. S1. S1 2,5 tahun. 2,5 tahun. Nah caranya gimana? Caranya adalah tadi rekognisi pembelajaran lampau. Artinya apa yang pernah kita pelajari sebelumnya itu bisa dikonversi ke mata kuliah. Jadi kita punya pengalaman kerja, kita punya sertifikat pelatihan, kita punya proyek-proyek khusus yang memang dibebankan ke kita ketika sedang bekerja. Itu bisa kita sampaikan dan bisa menjadi alat ya atau kekuatan kita untuk bisa menunjukkan kepada asesor bahwa kita punya pengetahuannya. Dan dari situlah nanti asesor akan menentukan mata kuliah mana yang akan diluluskan gitu ya atau akan yang dikonversi terhadap pengalaman tersebut. Dilanjutkan gitu. Jadi memang di mata kuliahnya diakui Pak. Nah misalnya seperti saya gitu loh. Saya sekarang berprofesi di dunia broadcasting. Betul. Nah kepengen kuliah itu. Ya. Nah sayangnya kita belum buka jurusan komunikasi Pak ya. Kalau ada jurusan komunikasinya anggaplah ada gitu ya. Nah
Bapak pasti punya sertifikasi terkait dengan penyiaran, ya kan ya? Bapak punya pasti sudah yang namanya public speaking sudah terbiasa. Artinya mata kuliah itu udah nggak perlu lagi diambil, Pak. Oh, tidak lagi mengulang gitu. Betul. Ya? Oke. Jadi tinggal sisa mata kuliah yang memang Bapak rasa butuh untuk dipelajari atau asesor ya. Asesor melihat, Bapak si A ini memang harus belajar yang ini dulu nih gitu. Nah itu yang harus diikuti, sisanya nggak perlu. Contoh? Itu sorry Pak, tapi nanti sama pihak binusnya ini ya diarahkan kan ya. Jadi bahasanya gini loh, oh misalnya saya nih, oh Pak Anggi ini udah bisa sertifikasinya ini, berarti Bapak nggak usah ngambil ini Pak, Bapak ada ini nggak usah ngambil ini, kayak gitu Ya kira-kira. sudah ada primbonnya lah kalau sudah ada aturan-aturannya Pak, sudah Dan ada itu berlaku, jadi kalau kayak sekarang nih Pak tadi manajemen akuntansi, Akuntansi, sistem informasi, sistem informasi. teknik informatika dan teknik industri. Oke, ini misalnya D3 nih. Nah, kemudian saya mau ngelanjut S1 di anggaplah sistem informasi tadi. Iya, betul. Apa nih sertifikasi saya yang punya? Saya kasih lihat, kasih unjuk ke pihak BINUS, itulah yang akan menjadi Enggak. Kalau D3, D3 kan memang dia sudah punya gelar. Oh. Artinya mata kuliahnya dia pernah ikuti. Oke. Nah, itu kita akui semua, Pak. Oh, gitu. Apa yang mereka dapatkan di kampus sebelumnya kita akan akui dan kita akan sesuaikan dengan kurikulum kita. Yang kita punya untuk jenjang S1-nya. Iya, dari ekstensi kan D3 ke S1. Nah, sisanya ada 19 mata kuliah yang harus dan wajib diikuti oleh mahasiswa. Itu BINUS yang kembangkan. Jadi harus mengikuti mata kuliah wajib dari BINUS. 19 mata kuliah untuk program ekstensi. Nah, sedangkan untuk RPL itu hanya untuk program SMA ke S1, Pak. Oke. Iya. Nah kemudian misalnya kayak gini Pak, saya SMA nih, Ya. saya sekian tahun di broadcasting, saya kepengen, anggaplah tadi misalnya ada jurusan komunikasi. Iya, di BINUS. betul. Saya kepengen ngambil karir saya, ngembangin karir saya, pendidikan saya di S1, komunikasinya BINUS. Betul. Nah itu bisa menjadi referensinya Pak ya, Iya. yang pengalaman Betul. saya tadi itu ya. Betul. Misalnya 3 kali ditolak interview, oh nggak bisa dong. Nah, sebenarnya contoh paling menarik ini ya buat rekan-rekan di PTBA, Pak. Oke. Di PT Bukit Asam. Kan mereka ini rata-rata kebanyakan mungkin ada yang masih ijazah SMA tapi bekerja misalnya udah 5 tahun lebih. tahun. Nah, nanti mereka sering juga ya Ada PTBA itu selalu pelatihan-pelatihan. pelatihan-pelatihan. Nah, sertifikat itu bisa mereka kumpulkan. Nah, kemudian nanti mereka juga bisa menceritakan deskripsi diri mereka, apa pekerjaannya, melakukan apa di pekerjaan tersebut, job desk-nya dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi bahan nanti untuk asesor nilai. Oke. Nah Pak itu berapa tahun Pak? Misalnya dari SMA, itu berapa tahun kerja bisa untuk ikut kuliah itu? Minimum 3 tahun, Oh Pak. 3 tahun. Ya, karena 3 tahun kan kita anggap sudah belajar lah ya. Lah pinter lah. Ah, Lah kalau pacar 1 lah. tahun kan baru ya kulit-kulit gitu kan. Lah pacar lah bikin SPJ. Bener. Oke jadi 3 tahun setelah tamat Iya. SMA dia kerja, dia bisa ngambil, dia 3 tahun pengalaman kerja, Pak. Ya. Kemudian dia bisa S1 tuh Ya, ambil S1 untuk ikut program RPL. RPL. Nah, kuliahnya nanti tidak perlu full 4 tahun. Oh itu tadi yang 2,5 Iya, tahun. yang 2,5 tahun tapi tadi tergantung dari hasil interview dengan para asesor. Asesor tadi. Betul. Pak ini agak sensitif nih. Ijazahnya Pak, online dengan offline sama nggak? Sama, Pak. Nah. Online dan online sama, wisudanya pun kita sama-sama. Gitu. Nah ini anak mantan aku ini. Iya. Jadi Anak mantan aku sebarengan. Oke. kembali lagi, Pak. Jadi memang hanya metode belajarnya oke, saja siap, yang berbeda. Tapi dari sisi kurikulum, kualitas pembelajaran gitu ya, sampai legalitas itu semua sama Oke. gitu. Wisudanya di Jakarta. Di pusat ya. Di pusat, di Jakarta Convention Center. JHCC. JACC kita pakai, Pak. Aduh, kita on the block lah manggung. Om Irama Gitu. belum pernah main situ. Om Irama tuh belum pernah manggung di JHCC. JACC ya. Oke, menarik sekali. Pak, jadi kemudian, Pak maaf nih. Bocoran beasiswa, bocoran ada nggak tuh? Oke, Nah, mungkin ini kita minta Mbak Jiji aja ya, Pak. Nah, Biar suaranya kedengeran gitu ya, Pak ya. ini sensitif ini Cak. Saya Sampai karena diserahkan. yang bisa kasih beasiswa dia, Pak. Oh gitu. Pantesan udah nunggu kapan ada ini. Jadi,
Baru nanya beasiswa baru ngomong beliau. Oke, silakan Mbak Jeje nih. Syarat-syarat untuk mendapatkan beasiswa tuh apa? Oh kalau syarat, Agak dideketin. Nah, Mik. oke. Nggak Kalau gigit. syarat kita itu nggak kayak di tempat-tempat lain ya. Biasanya kalau syarat mau dapat beasiswa itu harus ada prestasi ABCD, harus berasal dari keluarga yang seperti ABCD, harus ada surat keterangan miskin. Kita enggak. Jadi semua calon mahasiswa itu punya kesempatan untuk ikut tes beasiswa Oh, dites? tanpa terkecuali. Ya. Oke. Jadi tapi yang ditesnya itu psikologinya. Jadi kita akan mengetes seberapa minat anak ini untuk bisa kuliah di sini itu sebesar apa gitu. Jadi nggak perlu akademiknya. Oke, bukan jadi akademi bukan Bukan menjadi hal syarat yang utama. utama. Itu 100%. Ada beberapa program beasiswa yang akan kita berikan ke teman-teman calon mahasiswa itu tergantung dari program yang mereka ambil. Jadi yang ketiga program ini yang SMA ke S1, D3 ke S1 dan RPL tadi beasiswanya berbeda. Oh, jadi yang tetap yang kerja tadi ikut RPL tadi bisa ada kesempatan. Bisa ada kesempatan untuk dapat beasiswa juga gitu. Ini baru bocoran, ini yang ditunggu-tunggu nih. Iya. Jadi para kanca semuanya kesempatan mendapatkan beasiswa di Binus University terbuka luas. Luas, Oke. tanpa terkecuali semuanya bisa ikut tes. Oke, nah kemudian ini Mbak, ini kalau mungkin masih nyambung sama Mbak Jeje. Usia maksimal kuliah ada nggak? Enggak. Bahkan kita Unlimited? ada selagi orang itu masih punya niat untuk belajar, kita selalu terima. Bahkan untuk mahasiswa kita ada yang sudah lulus kuliah tahun 90. Sudah lulus D3 dari tahun 90, mau lanjut ke S1. Oke, dia tahun 90 D3, sekarang dia baru ngambil S1-nya. Iya. Masya Allah. Karena dia merasa memang membutuhkan sebuah ilmu yang baru untuk membuat sebuah usaha. Nah, jadi di situ dia mengambil manajemen bisnis. Dia fokus bagaimana caranya membuat usaha yang lebih terkonseptual seperti yang tadi kata Bapak gitu. Kalau mungkin untuk gambarannya saja mungkin semua orang bisa tahu ya cara membuat usaha itu seperti ini. Tapi secara konseptualnya dia lebih memilih untuk mengambil S1 manajemen bisnis. Jadi kayak cerita tadi ya Pak ya, yang saya tadi ngomong, siapa tuh saya jelasin tentang broadcasting, ternyata ada kawan kita dia baca buku, saya baca prakteknya. Iya, Nyambung nih ya. Oke. Berarti ada kesempatan dong saya kuliah di situ. Ada. Weh, masuk rayuan kita. Oke, nah terus Mbak Jeje sendiri pengalaman yang menarik selama bergabung di Binus apa nih? Pengalaman yang menarik sih lebih kepada curhatan teman-teman karyawan di beberapa perusahaan ya. Mahasiswa kita nih? Ini calon calon mahasiswa, di mana mereka tuh mengeluhkan. Mereka sudah bekerja di sebuah perusahaan itu sudah lama banget. Tapi mereka tidak bisa promosi jabatan hanya karena mereka nggak punya syarat utamanya yaitu harus lulus S1. Oh, pendidikan S1, oke. Iya, disitulah curhatan-curhatan teman-teman itu yang jadi titik utama dari kita juga untuk membantu memfasilitasi hal-hal yang seperti itu. Jadi mereka harus mundur promosinya selama 4 tahun. Gitu. Itulah curhatan-curhatan mahasiswa selama ini, calon mahasiswa selama ini. Kita. Jadi mereka bukan curhat sama Mama Dede aja ya, sama Mama Jeje juga. Mama Jeje, oke. Nah kemudian persiapan, nanti ini kan kita di Kopi Panci akan banyak cerita lagi. Nah jadwalnya, ini kan Juni katanya nih. Iya, jadwal perkuliahan mulai paling dekat. penerimaannya kapan, segala ini tes, kemudian mata kuliahnya mulai kapan ini? Iya, kita sudah mulai open buat pendaftaran itu sudah mulai dari sekarang. Jadi teman-teman yang mau daftar untuk perkuliahan paling dekat itu nanti di bulan Juni. Nah, bisa daftar dari sekarang. Daftar tetap online? Daftar kita semua proses dari registrasi sampai perkuliahan semuanya online. Jadi teman-teman offline-nya tetap ada tapi? Offline-nya untuk kantornya ada, cuman untuk sistem perkuliahannya belum ada yang offline-nya. Sorry, maksud saya gini, daftar offline bisa? Bisa, tapi bisa. untuk Kuliahnya proses, online. Nanti mereka bisa datang ke kantor kalau emang mau, tapi tetap secara online juga mengisi dokumen-dokumennya. Pasti kantor di ininya tetap itu. Oke, benar-benar. Jadi jangan nanggung-nanggung ya. Iya. Nah, online, tidak. Oke. Yang paling jauh nih yang Mbak Jeje pernah progres mahasiswa dari mana? Paling jauh nih? Kalau di Sumbaksel ini ada yang dari Aceh.
Dari Aceh. Loh Dari Sumatera itu Oke. dari Aceh. Oh gitu. Kita tidak masalah ya. Tidak fokus di Sumbaxelnya aja yang kita ambil. Iya. Oh. Jadi dari semua daerah Sumatera nih bisa semua. Oke, yang dari seluruh Sumatera itu ke Palembang daftarnya. Daftarnya iya. Kuliah online-nya di Palembang juga apa? Terdaftarnya di Palembang ya? Terdaftarnya di Palembang tapi untuk sistem perkuliahannya kita jadi satu. Tetap dengan- dari Jakarta. Jadi teman-teman kuliahnya nanti bukan cuma yang dari Palembang aja atau dari Tanjung Enim aja. Ya tadi ada yang dari luar negeri, ada yang dari Jakarta. Oke, setelah ada kuliahnya dari- ya. Tapi nanti tetap pendaftarannya via pendaftarannya ke Binus Palembang. Binus Palembang. Gitu. Mahasiswa yang paling sebelin apa sih? Mahasiswa yang paling sebelin. Islam sekarang berkarir di Binus pernah kan beraneka ragam nih apa nih? Ya lebih kepada mereka itu sudah diberikan sebuah sistem yang benar-benar fleksibel nih. Oke. Mereka kuliah kapan aja terserah, dari mana aja juga terserah, Iya. nggak harus tatap muka gitu. Tapi masih ada aja yang Iseng. cabut-cabutan gitu. Mungkin ya karena nggak dikontrol secara langsung, mungkin Iya. biasanya harus absen, tanda tangan, Iya. sidik jari segala macam. Nah di sini tuh kita yang diperlukan itu adalah komitmennya. Oke, siap. Gitu. Ketika mereka sudah memilih untuk komitmen untuk kuliah, harusnya di situ mereka bisa memanage diri mereka sendiri, tanggung jawab gitu. Mbak, boleh tahu nominal apa tadi tuh beasiswanya? Nominal beasiswanya? Enggak ada, dia bentuknya gimana? Kalau ada beberapa, kita kan ada 3 komponen biaya. Nah ada yang dibebasin 2 komponennya, ada yang salah satu komponennya. Itu tergantung tadi Tergantung pihak programnya dan dari tes mereka. Hasil tes tadi ya? Hasil tes mereka gitu. Sip. Mantap para kanca. Di ujung acara kita harapkan closing statementnya dari Mbak JJ dan kemudian dari Pak Hardi. Sekarang Mbak JJ dahulu. Silakan Mbak. Oke, sebenarnya untuk para kanca Tanjung Enim Radio nih, kita kesini untuk benar-benar memberikan sosialisasi dan memberikan fasilitas kepada teman-teman untuk bisa tetap berkuliah setara global, tapi tetap dari sini aja. Mulai dari saat ini persiapkanlah ketika kalian sudah mulai kuliah, sudah mulai kerja, persiapkanlah untuk kesempatan kalian untuk meraih jenjang karir. Karena apa? Syarat paling utama itu adalah yang tadi S1. Jangan sampai jenjang karir kalian itu disambit sama teman kalian sendiri hanya karena kalian belum S1. Oke, sip. Itu dia disambit. Oke. Silakan Pak Hardi closing statementnya, harapan dan ininya bagaimana Oke. ke depan Pak? Buat saya lebih ke arah buat para kance ya. Harapan saya adalah Anda semua tetap harus memiliki ilmu yang lebih tinggi ya. Artinya selalu upgrade diri Anda ke arah yang lebih tinggi lagi supaya Anda siap menghadapi tantangan yang ada di lingkungan ke depannya. Karena tantangan gak pernah turun, tantangan akan selalu meningkat dan kita juga harus meningkatkan kualitas diri kita untuk bisa bersaing dengan yang lain. Dan tidak ada kata terlambat untuk kuliah. Sedap. Oke. Ini kata-kata bijak nih, kan? Oke para kanca, tadi dari pukul 12.30 dan sekarang 13.30 lewat sekian menit. Terima kasih banyak yang udah konsen, yang sudah pantengin pembicaraan kita yang seru banget tentang Binus University yang saat ini sedang berada di Tanjung Enim. Para kanca, saya di Jianggi, Pak Hardi dan juga Mbak JJ akan pamit mundur. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah kata, salah ngomong, salah ucap, salah kalimat, dan juga salah lagu. Tanggung jawab Uti, Tria, dan juga Tessa. Terima kasih banyak para kanca dan assalamualaikum, bye-bye. Bye-bye semuanya. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.